Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham Astra Internasional, BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA. Karena hari ini harga saham mengalami kenaikan yang cukup signifikan, jadi apakah saham fundamental bisa kembali uptrend? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Saham pertama yang akan kita bahas adalah Astra Internasional yang hari ini mengalami kenaikan yang cukup menarik ya, 5,4% dan closing di harga Rp5.175 per saham. Jadi, kira-kira sentimen apa nih yang menyebabkan harga saham Astra Internasional bisa kembali naik? Salah satunya adalah terkait dengan stimulus baru yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk sektor otomotif ya. Karena kita melihat beberapa perusahaan di sektor tekstil itu sudah banyak berguguran alias sudah banyak juga melakukan PHK kepada para karyawannya. So, stimulus ini juga diberikan ya kepada sektor otomotif karena pasar sedang lesu alias permintaan sedang menurun. Dan sebenarnya penyebab utama dari ekonomi kita guys ya yang sedang lesu ini akibat penurunan daya beli masyarakat. Turunnya daya beli masyarakat itu dikarenakan banyaknya PHK. Banyaknya PHK itu dikarenakan perusahaan kesulitan guys ya untuk bisa menjual produk ataupun jasanya dikarenakan banyaknya atau kebanjiran barang impor dari luar negeri. Nah, ini juga menyebabkan industri tanah air kita juga cukup tertekan guys ya. Bagaimana bisa kita melawan produk-produk murah yang berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan juga tentunya dijual di harga murah dan pastinya juga akan menekan margin ya dari produk-produk lokal di Indonesia seperti itu. Nah, ini sebenarnya harus bisa diselesaikan ya oleh pemerintah baru dari Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana caranya agar kembali membuka lapangan pekerjaan dan juga bisa menstabilkan ekonomi di Indonesia seperti itu. Selain itu kita pun melihat ya bahwa ternyata Astra International ini juga tengah sibuk guys ya menggarap mobil baru ya yang ditenagai oleh hidrogen dan sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ya di beberapa bulan sebelumnya terkait mobil dengan tenaga hidrogen ini yang pastinya akan didukung ya oleh Pertamina terkait dengan infrastruktur di Indonesia seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya adalah kerjasama yang menarik ya antara Astra International, Toyota, Daihatsu dan juga perusahaan infrastruktur di Indonesia yakni PT Pertamina seperti itu. So, semoga ini bisa menjadi awal ya dari kenaikan dan bangkitnya harga saham Astra Internasional dan sehingga bisa uptrend kembali. Karena kita melihat bahwa harga saham Astra Internasional itu sudah turun cukup lama. Jadi bagaimana kondisi Astra Internasional pada hari ini? Nah, kita melihat bahwa ASI hari ini berhasil breakout guys ya di atas MA50-nya. Nah, di sini kita melakukan analisa ya baik secara fundamental ataupun teknikal itu menggunakan Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang memang saya gunakan untuk investasi dan juga trading karena berbagai macam fasilitas dan juga fitur-fitur yang lengkap yang ada di dalamnya. Jadi ya saya merasa memang sudah diuntungkan guys ya dan juga dimudahkan dengan banyaknya fitur-fitur yang bisa saya akses ya di Stockbit Sekuritas ini. Jadi saya nilai memang Stockbit Sekuritas menjadi aplikasi saham terbaik untuk invest dan juga trading tentunya. Nah, di sini kita akan lakukan analisa dan juga kita akan memantau ya money flow di saham-saham big banks dan juga Astra International. Sedangkan untuk ICE ya di broker summary atau bandar detektornya Stockbit kita lihat ada akumulasi besar. Nah, ini bisa langsung teman-teman perhatikan dan bisa langsung kalian lihat itu jika kalian menggunakan fitur di Stockbit Sekuritas ini guys ya. So, teman-teman yang ingin mendaftar silahkan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke, yes, untuk akumulasinya ternyata dari KZ ya 85,2 miliar, lalu ZP 32,4 miliar, dan PD 27,5 miliar. Sedangkan YU dan OD masing-masing 12 miliaran. IN 10,2 miliar, lalu LG 6,9 miliar. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman pantau beberapa kode broker ini untuk next day-nya. Apakah KZZP ini terus melakukan akumulasi sehingga Astra Internasional bisa lanjut naik lagi? Karena kalau misalkan kita lihat ya hari ini di saham ASI itu, ada inflow yang sangat positif, net buy 108 miliar guys ya. So ini adalah akumulasi yang besar terutama dari investor asing dan bisa juga menaikkan kembali harga saham Astra Internasional ke level yang lebih tinggi. Karena di fase sideways ini kita melihat ya bahwa
harga saham Astra International ini masih kesulitan jika, naik di atas level 5.300 ya, jadi belum bisa tembus di atas, level resistennya. Jadi untuk Astra International, jika adanya akumulasi besar ini adalah tanda-tanda kenaikan, berarti seharusnya teman-teman sudah ambil posisi. Kapan Kak bagusnya ambil, harga Astra International ini? Ya kalau misalkan kita berbicara harga terbaiknya adalah ketika dia berada di zona support ketika fase service ini, yang berarti itu di bawah 5.000 guys ya. Di bawah 4.900 ya lebih bagus lagi gitu ya. Apalagi teman-teman yang masih pegang di harga bawah, saya rasa cocok ya untuk di-hold jangka panjang, baik untuk dividend investing ataupun memang untuk invest jangka panjang ya. Karena teman-teman juga akan dapat cuan double, yaitu dari dividen plus dari capital gain-nya. Jadi untuk saat ini sudah tembus ya di atas 5.100, apakah masih cocok untuk dibeli? Kalau misalkan kita lihat upside yang lebih tinggi lagi, ya maka teman-teman target take profit-nya pasti akan lebih jauh lagi karena Astra International ini sempat menyentuh level 7 ribuan dan belum naik lagi ke level tersebut. Jadi upside-nya masih sangat tinggi asalkan teman-teman holding periodnya juga panjang alias long investing ya, seperti itu. Jadi untuk Astra International ini adalah momen yang cukup menarik ya. So, bagaimana dengan saham-saham big banks? Nah, kita akan mulai bahas juga. Lalu yang kedua adalah Bank BRI yang hari ini naik 1,59% di Rp4.470 per saham. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, tadi sempat naik ke 4.500-an guys ya. So, apa yang menyebabkan Bank BRI ini kembali naik? Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya, dari PBV Standard Deviation untuk BBRI yang juga bisa kita akses ya di Stockbit Sekuritas. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa PBV dari BBRI sudah berada di bawah min PBV-nya gitu guys ya. Min PBV, standard deviation untuk BBRI adalah di 2,5 kali. Sedangkan PBV saat ini adalah 2,06 kali, yang berarti PBV BBRI ini sudah sangat menarik guys ya. Bahkan kalau misalnya kita perhatikan guys ya, ini adalah PBV di akhir tahun 2020 lalu guys ya, sempat di PBV, 2. So, kalau misalnya kita perhatikan pun ya, secara year to date price returns ternyata BBRI ini menjadi saham big banks yang penurunannya paling dalam, yaitu 23,14%, lalu disusul oleh BBNI 9,95% dan sisanya BBCA dan juga BMRI. Kalau misalnya kita lihat di 1 bulan terakhir ini memang juga, masing-masing mengalami penurunan, tapi penurunan yang cukup dalam kita lihat secara year to date itu di BBRI yang paling dalam. Berarti upside ya, kenaikan dari saham BBRI ini tentunya jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan saham big banks lainnya. Dan ketika BBRI bisa kembali all time high, maka itu adalah peluang ya, kesempatan untuk teman-teman take profit, seperti itu. So, untuk Bank BRI hari ini sempat naik cukup tinggi ya, sebenarnya tadi ke area high di Rp4.530 per saham, namun dia closing di 4.470-an guys. Dan kita lihat hari ini ya, meskipun sempat naik cukup tinggi untuk BBRI, namun ternyata masih ada distribusi yang cukup besar, terutama dari beberapa investor asing ya, seperti AKRX dan juga AG. Namun, kita melihat beberapa investor asing lainnya ada akumulasi ya, seperti ZP, CC, YP, lalu juga BK atau JP Morgan yang masih stay akumulasi saham BBRI. Dan meskipun hari ini ada net sell yang besar ya di saham BBRI ini, terutama dari net sell-nya asing, yaitu sebesar 568 miliar. Namun kita melihat bahwa jika besok ada retracement atau ada koreksi kembali, kita target di 4.200 sampai 4.300 ya kalau misalkan menjadi area higher low. Nah, itu kesempatan lagi untuk teman-teman beli ya, karena hari ini teman-teman sudah lihat bahwa BBRI itu naik ke 4.500-an. So, teman-teman yang sudah cicil beli 4.200, 4.300 sesuai dengan apa yang kita instruksikan ya waktu itu, nah maka teman-teman pastinya sudah dapat harga murahnya BBRI, seperti itu. Nah, itulah metode DCA yang menurut saya pribadi memang paling efektif, yaitu kita melakukan DCA di harga bawah, bukan di harga berapapun. Saya rasa untuk DCA di harga berapapun itu kurang bagus atau kurang efektif ya untuk bisa membuat harga rata-rata kita di bawah atau turun. Jadi untuk BBRI ini semoga besok bisa lanjut naik lagi, tapi kalau misalkan ada koreksi pun kita akan senang ya beli lagi BBRI di harga yang rendah. Untuk saat ini saya tidak ada akumulasi di BBRI ya. Untuk hari ini saya tidak ada pembelian, tapi karena melihat adanya distribusi atau net sell, jadi kita menganggap bahwa besok masih ada kesempatan untuk beli BBRI di harga yang lebih murah, seperti itu ya. So, ini menarik. Ya, meskipun ada net sell dan juga distribusi, tapi kita melihat beberapa big banks lainnya malah ada akumulasi yang menarik juga.
Jadi untuk BBNI hari ini kita lihat ya, ada kenaikan 3,10% di Rp4.990 per saham. Kita lihat hari ini BBNI belum mampu ya untuk tembus di atas MA 150-nya di 5.100-an. Jadi BBNI kalau misalkan pun ada retrace ya, kita bisa akumulasi kembali target di 4.800 untuk DCA lagi. BBNI ini kita lihat ada akumulasi untuk hari ini ya, terutama dari IF 3,2 miliar. Sorry, 32,5 miliar, namun IF ini adalah investor domestik ya, sedangkan TPAK-nya ini adalah akumulasi asing. Tapi memang mayoritas masih ada net sell ya dari RX, NI, dan juga BK, dan net sell asing hari ini di BBNI adalah 21,3 miliar. So, dengan adanya akumulasi ya dari asing dan juga domestiknya, kita lihat BBNI ini juga berpeluang untuk bisa naik lagi, meskipun jika ada retrace ya, kembali lagi kita akan DCA, karena ketika naik seperti ini ya, sebenarnya kita tidak ada DCA ya untuk di harga saat ini. Kita DCA-nya kemarin ya, ketika dia di 4.800, 4.700-an, seperti itu. So, teman-teman yang sudah ambil saham-saham Big Banks dan masih yakin, silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Karena kalau misal kita lihat, banyak sekali investor-investor besar yang juga masih mengkoleksi saham-saham Big Banks ini. Selanjutnya Bank Mandiri yang hari ini mengalami kenaikan yang juga tinggi ya, 5,2% di Rp6.575 per saham. Nah, tentunya ini menjadi cikal ya atau awal mula kenaikan dari saham-saham Big Banks. Untuk untuk Bank Mandiri, kita lihat ada akumulasi ya, terutama dari AK, RXZ, PYU, dan juga KZ, mayoritas asingnya akumulasi. Dan kita lihat juga ada net buy asing 206,5 miliar. So, ini akumulasi yang cukup menarik ya tentunya untuk Bank Mandiri, dan kita lihat juga beberapa direksi ya, atau petinggi dari Bank Mandiri itu pun sudah melakukan akumulasi ya. Tinggal teman-teman search saja ya di Google terkait dengan pimpinan atau direksi Bank Mandiri ini yang kembali menyerok ya Bank Mandiri atau saham BMRI ini di harga murah seperti itu. So, ini cukup menarik ya karena hari ini juga rata-rata ada volume breakout terutama di saham-saham yang memiliki fundamental bagus, saham-saham big caps yang berpotensi naik. Selanjutnya BBCA hari ini naik 3,3% di Rp10.175 per saham. Kita lihat hari ini BBCA ada sedikit distribusi terutama dari RX, BK, CC, dan juga YP. Namun ZP, YU, dan juga KZ terpantau akumulasi sehingga investor asing masih tercatat net buy di BBCA sebesar 124,2 miliar. So, untuk BBCA teman-teman bisa menggunakan foreign flow underlay ya untuk melihat kecenderungan asing. Nah, di sini coba kita hapus dulu ya untuk level supportnya biar lebih jelas lagi. Nah, ini guys ya, untuk foreign flow underlay kita lihat memang investor asing ini cenderung net sell ya atau distribusi di BBCA, namun pada hari ini ada akumulasi kembali sehingga tentunya ini menjadi tanda-tanda ya pembalikan arah saham-saham Big Banks ini dari downtrend menuju uptrend seperti itu. Lalu bagaimana dengan prospek di bulan Desember ya? Karena kan di bulan Desember katanya window dressing nih. Jadi apa sih yang akan terjadi di bulan Desember itu yang bisa men-trigger adanya window dressing? Salah satunya adalah pemangkasan suku bunga acuan, guys ya. Nah, kalau misal kita lihat beberapa negara yang ekonominya masih memburuk ya, seperti Eropa ini, maka European Central Bank harus pangkas suku bunga acuan pada bulan depan. Ini wajib dilakukan, guys ya, agar bisa menstimulus kembali ekonomi di negaranya. Tapi, apakah ini juga akan terjadi oleh Bank Indonesia untuk suku bunga acuannya? Nah, kita belum tahu, guys ya. Tapi, ada potensi bahwa di bulan Desember jika tidak ada pelemahan rupiah, maka potensi untuk pemangkasan suku bunga di bulan Desember itu terbuka lebar. Sehingga ketika pemangkasan suku bunga terjadi, likuiditas semakin melebar atau semakin meluas, ya semakin membesar likuiditas yang ada, maka ada potensi IHSG dan juga saham-saham yang kita pegang juga bisa mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Bahkan beberapa saham Big Banks itu akan bagi dividen interim kembali. Jadi saya rasa ini adalah momen yang sangat tepat guys ya untuk kita bisa melakukan cicil beli ataupun DCA di saham-saham yang menurut kita secara fundamental bagus dan punya potensi kenaikan yang juga tinggi. Di sisi lain ya teman-teman silahkan jadikan saham-saham yang mungkin ya mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan fundamental yang sebenarnya tidak terlalu oke untuk trading saja gitu ya. Jadi kalau misalkan menurut saya sih teman-teman harus memisahkan ya antara portfolio untuk investasi dan juga portfolio untuk trading. Itu benar-benar harus dipisahkan. Kenapa? Agar
ininya ya, agar mentalnya itu tidak berbaur gitu ya, antara mental trader dan juga mental investor, seperti itu. Kalau misalkan investor, seharusnya teman-teman jarang ngecek sahamnya. Ya kalau misalkan harganya murah, ya teman-teman beli dan biarkan gitu ya. Dan pastinya juga saya tahu ya, teman-teman investor pasti jarang lihat portonya. Tapi untuk teman-teman trader, ini kan harus mantau terus. Dan kalau misal teman-teman punya kapabilitas untuk terus memantau saham, pergerakan, money flow-nya, lalu kita lihat juga dari sentimennya, ya maka silahkan teman-teman melakukan trading. Tapi jika teman-teman tidak mampu ya untuk selalu memantau pergerakan saham, ya maka lebih baik teman-teman swing atau sekalian investing saja atau dividend investing saya rasa lebih oke. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendaftar ataupun mendownload Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you.